Saya izin titip HP, Pak. Oh ya. Belum mulai ya? Kali ya, ada dari
Quiz. Ya, soal puisi ya. Pas presentasi hanya di belakang. Makanya itu benar disuruh mereka tuh dari sendiri tuh. Berarti mereka mau dipegang jangan Gemes banget. beneran Bu. Bisa aja, raut nih, raut. Keluar ya? Tadi ada sih. Pas gue, oh ya jam 9. Besok kurang aja. Besok kuis aja. Kan udah selesai materinya. Cheese baby. Kalau curang sih Bu. Itu gue udah set up dari awal. Seven last, gue bilang gue last midday. Mereka habis. Berarti online. Oh di kelas aja Bu. Kelas, biasanya di kelas. Terus habis itu review materi. Tapi pilih mana, mau review materi dulu atau kuis dulu atau Mereka tanya Pak. Quiz saya sih minta kuis dulu. Minta review dulu baru kuis biasanya. mau buat ya. Gue tuh udah bisa dipakai. Gimana kemarin tadi aja penuh ya. Kayak gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam memenuhi undangan kami dalam acara
pembahasan atau kick off mungkin ya. Ini kick off sudah ketiga sih kalau saya pikir, tapi ini mungkin lebih banyak dari seluruh tim yang hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan konsep atau mungkin menyampaikan informasi mungkin yang belum mengetahui informasinya tapi mungkin sudah ada dalam grup. Kami informasikan bahwa kami di bidang Dukbis akan melakukan rapat koordinasi bidang dukungan bisnis tahun 2025. Mohon maaf sebelumnya karena kami membentuk grup sudah cukup lama ya, tapi mungkin belum lengkap semua. Memang karena keterbatasan kami, waktu dan tempat yang terbatas, karena beberapa waktu ini kan kita sibuk ya, ada WPNB, kemudian juga ada acara-acara di bidang kami juga, ada raker juga, dan beberapa teman-teman di perwakilan juga ada raker juga di akhir tahun. Jadi memang baru sekarang kami bisa kumpulkan, dan memang nanti kami sampaikan beberapa hal singkat mengenai acara yang akan kita adakan di bulan Desember. Terima kasih Pak George, Kepala Divisi Formalitas, kemudian ada Pak Dino, Kepala Divisi PNS, para VP Pak Erwin, Pak Indra, Pak Firera, teman-teman kadep semuanya, di bidang formalitas, di divisi formalitas, divisi PRS, dan bapak-bapak kepala perwakilan yang ada di Zoom. Selamat siang. Ada tadi saya lihat ada Pak Nanto, tapi saya nggak kelihatan yang lainnya. Mohon maaf. Selamat siang, selamat bergabung, dan juga teman-teman K3S semua. Sebelum kami mulai, mungkin kami, oh ya satu lagi, Pak Rinto selamat datang, dan tim Bu Eka dan teman-teman dari Universitas Pertamina yang akan membantu kita mengkonsolidasikan, mengkolaborasikan konsep untuk acara kita. Sebelum kami mulai, mungkin ada pesan dari Pak Jos untuk memandu kita dalam acara pada siang hari ini. Kami silakan Pak Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf kita ambil waktunya sebentar karena ini waktu udah minus berapa, Mas Bowo? Minus 28. Waduh. 2 tambah 8 10. Wah, 10 angka bagus. Angka bagus. 10 angka bagus. Jadi hari ini kita tadi seperti yang disampaikan Pak Bowo, ini pertemuan ketiga. Mudah-mudahan di pertemuan ketiga ini konsep dari 3 hari nanti rapat koordinasi bidang hubungan bisnis, waktunya sepertinya availability dari hotel itu tanggal 2, 3, 4 ya. Ya, tanggal 2, 3, 4. 2, 3, 4. Selasa, Rabu, Kamis. Karena ballroomnya di booking oleh instansi lain. Jadi ini sangat dekat. Nah, harapan kami, keinginan kami adalah konsep di hari pertamanya adalah apa yang kementerian dan kalau di tempat kami ya memang konsepnya tadinya kita minta di hari pertama Pak Rinto itu apa yang bisa dibantu oleh kementerian dan lembaga terkait dukungan bisnis. Namanya juga dukungan bisnis kan, kita mendukung agar kegiatan usaha migas kita ini bisa istilahnya apa sekarang? Moncer gitu ya. Iya Pak ya, moncer ya. Moncer. Itu bahasa apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Pak Rinto bahasa Inggris. Iya, siap. Orang tua ya. Genset. Tadi saya dengar dari mulutnya Pak Laudir. Saya ketemu Pak Laudir, moncer nih kata gitu ya. Iya. Gak tahu aja ya. Iya. Nggak boleh begitu ya rupanya. Mudah-mudahan bisa berhasil sesuai dengan keinginan kita sehingga KPI nanti tahun 2026 untuk KPI bidang dan juga KPI-nya K3S itu juga buat K3S loh. Ya. K3S sih pada ngeliat handphone semua nih.
Oke, enggak, ya, just kidding. Jadi untuk K3S juga supaya di dalam perencanaan, terutama pengeboran sumur atau pengadaan ya Pak Dino ya, itu bisa nggak kedadapan gitu ya. Ini bahasa apa lagi di kedadapan nih? Coba itu. Cowok aja, dia seorang Batak ya secowok aja. Bahasa Parindo kalau Paham ya? Buru-buru gitu kan, karena jangan sampai kita dibenturkan di bidang dukungan bisnis dengan bidang lain di SKK Migas. Nggak elok, katanya nggak bagus. Nah, kenapa on behalf of Pak Deputi, Pak Eka Bayu, bagaimana supaya kita ini bisa align dengan nanti di minggu kedua kita ada rapat kerja. Ini teman-teman K3S biar tahu ada rapat kerja, dan mungkin nanti ada CEO meeting juga ya, CEO forum ya Pak Erwin biasanya ya. Ada CEO forum, jadi harapannya dukungan bisnis ini setidaknya bisa menjalankan apa yang dibayangkan oleh Pak Kepala dan bidang lain, kan gitu, ya nggak? Di pengadaan, kalau nggak ada pengadaan nggak jalan tuh sumur dibor. Kalau nggak ada formalitas sama perwakilan nggak jalan juga, benar nggak? Ya kan? Benar nggak? Iya betul. Ah ini emang setengah-setengah gini tengah, benar kan, Mas Rehan? Yeah, it's very wise. konsumsinya nggak ada Pak. Nah, itu kata Pak Erwin benar, ayo coba diambil konsumsinya, silakan. Buah-buahan segar supaya pikiran segar. Gitu kan. Ketuangannya nggak dijawab itu kurang vitamin. Nah, malu masih ngambil Pak Erwin. Jadi kira-kira seperti itu harapan kita mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri, diturunkan ke Kepala SKK Migas. K3S sebagai partner mendukung dan juga stakeholder kita. Kalau saya hitung di formalitas stakeholder kita ada 22 Pak, Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman di sini mendukung itu. Nah, hari ini akan dijelaskan panjang lebar. Nanti akan dimulai oleh Pak Bowo. Untuk teman-teman izin ya, Bapak Ibu SKK Migas, teman-teman K3S. Kemarin ketika kick off ada yang belum hadir, jadi kita coba refresh sebentar, 5 menit bisa ya? Nah, 5 menit kira-kira. Habis itu nanti akan disampaikan konsep dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Silakan di-challenge oleh masing-masing divisi ya. Dari PRS, dari perwakilan, kemudian dari divisi formalitas tim saya, silakan monggo. Apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikuatkan, gitu ya, supaya nanti ketika hari hanya tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4 ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita dan kita bisa bungkus di minggu berikutnya kita raker. Kita belum tahu rakernya di mana, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Heru, beliau sampaikan di minggu kedua, di tanggal 10 atau tanggal 11. Jadi outcome dari rapat ini harapannya udah 3 berapa tambah setengah matang Pak? Matang ya? Belum. Oh belum. Ya, setengah matang lah. Telur setengah matang enak tuh, ya kan? Agak melted di mulut. Jadi kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu peserta rapat. Terima kasih sudah hadir full dan diharapkan komennya, masukannya untuk kebaikan kita bersama. Saya rasa demikian, Mas Bowo, silakan dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jos, saya jelaskan singkat saja. Memang rakor ini cita-citanya sungguh mulia, tapi waktunya cukup menggetarkan hati. Ya, siap. Kita kawal setiap bidang Pak Erwin. Jadi kita kawal setiap bidang. Kita juga baru selesai raker security soalnya kemarin. Jadi kita punya template-template yang nanti kita kawal. Oke Mbak Angel, next. Jadi objektif kita adalah menyatukan visi strategi SKK Migas, K3S dan stakeholder yang berkaitan untuk peningkatan produksi nasional. Jadi memang pesannya Pak Kepala dan pesannya Pak Deputi hanya cuma satu, peningkatan lifting. Bagaimana bidang dukungan bisnis yang terdiri dari divisi formalitas, di situ ada pertanahan, perizinan, PPN, security, kemudian divisi PRS, di situ ada pengadaan, ada TKDN, ada strategi rantai supply, ya udah itu ya. Kemudian di
perwakilan sebagai garda terdepan kita di wilayah. Kemudian menciptakan peran aktif bidang Dukbis dalam upaya change mindset. Bagaimana kita mengidentifikasi peluang dari WPMB 2026 yang Bapak Ibu sudah selesai dilaksanakan, mungkin masih ada ya. Sudah selesai semua ya, yang di Aston itu ya. Sehingga kita punya langkah konkret melalui optimalisasi biaya, kemudian penguatan sinergi, multiplier effect, percepatan perizinan, optimalisasi program pelibatan dan pengembangan masyarakat dan kegiatan pengamanan operasi hulu migas. Ini nampaknya sudah mencakup semua ya, mencakup semua fungsi, semua departemen yang ada di bidang Dukbis, yang pada akhirnya menghasilkan grand design. Jadi nanti kita membuat grand design, di situ ada roadmap, rencana aksi lintas fungsi dan komitmen bersama. Kita ambil tema pada Raker Dukbis ini adalah integrasi dukungan bisnis dan instansi terkait untuk mencapai target lifting menuju ketahanan energi nasional. Baik, silakan. Jadi judulnya tadinya panjang Bapak dan Ibu, tapi atas diskusi kita tim inti kemarin bersama Pak Rinto, something yang bisa menjual gitu ya, yang bisa yang bisa nail mengetok palu gitu kan, mengetok paku media lover. Nah ya, media lover ya. Pak yang lover ini suka ya. Pak Firera bajunya bagus, cerah dia, harapannya begitu. Jadi itu komplimen Pak, itu bukan Pak Indra, jangan begitu, itu komplimen Pak Indra. Jadi balik lagi, ini something yang bisa menjual gitu ya. Jadi katanya ini menurut teman-teman dari konsultan, kalau singkat padat orang gampang ingatnya. Ada yang ngomong yang ingat rasa ya? Bukan, gampang ingatnya bukan rasanya, gampang ingatnya gitu ya. Integrasi dukungan bisnis dan instansi terkait. Artinya instansi terkait termasuk kementerian dan lembaga yang membantu kita dalam mendukung bisnis usaha hulu migas untuk mencapai target lifting menuju ketahanan energi nasional. Ketahanan energi nasional adalah asta-cita nomor 2 dari Bapak kita Presiden. Jadi lifting terus target lifting. Kenapa produksi nggak dimasukin? Karena yang catchy itu yang lifting gitu ya Pak ya. Catchy loh ya, bukan kece. Ya Pak Gali ya. Pak Gali langsung ketawa gitu, catchy gitu. Oh siap Pak Gali. Ya udah itu aja. Silakan. Oke, saya belum 5 menit kan. Next aja. Nextnya jadi dari objektif dan tema tadi sebenarnya kita cuma ada 3 hal penting sini sih: peningkatan produksi, optimalisasi biaya, dan multiplier effect. Bagaimana fungsi Dukbis itu bisa mengkolaborasikan itu semua. Mulai kalau misalkan kita kolaborasikan mulai dari LTP, ini tempatnya PRS, kemudian penyusunan proses bisnis. Ini tempatnya PRS, bagaimana kita mensinkronisasikan misalkan jumlah sumur yang akan dibuat dengan misalkan jumlah kontrak ataupun strategi kontrak yang akan kita buat ataupun perizinan tata waktunya seperti apa. Kemudian penguatan koordinasi fungsi PPM untuk social license to operate. Kemudian optimalisasi biaya dan peningkatan multiplier effect. Next-nya. Next. Oke, untuk acara 3 hari. Hari pertama fokus kegiatannya adalah penguatan strategic action berbasis pada nggak ada ini ya, berbasis pada apa ya? Oke, berbasis pada masing-masing tema atau fungsi yang ada di Dukbis. Jadi kita akan kolaborasikan semua di hari pertama itu dengan diskusi panel dan mungkin ada insight mungkin dari kementerian, mungkin dari teman-teman yang ada di fungsi Dukbis, mungkin juga dari Katigas juga, bagaimana caranya kita menggugah something yang mungkin bisa kita lakukan di tahun depan 2026 atau secara grand design 2026 sampai 2030.
seperti apa. Nah di situ seperti biasa kita ada keynote speech, kemudian ada diskusi mengenai bagaimana cara change mindset hubungannya dengan tujuan kita ke depan yang hubungannya dengan peningkatan produksi dan juga melibatkan instansi. Kemudian hari kedua kita akan breakout session. Di situ ada sinergi lintas fungsi dan sharing inovasi juga dari masing-masing. Inovasi ini maksudnya bukan inovasi teknologi ya, tapi inovasi bagaimana sih kita sama-sama ada breakthrough gitu ya, supaya masing-masing fungsi itu bisa punya hal-hal baru untuk mempercepat misalkan proses perizinan. Mungkin di security juga punya hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana sih proses fungsi security itu berhubungan dengan PPN dan lain sebagainya. Aja sebenarnya. Ya, jadi sedikit saya tambahin, tadi hari pertama kan itu ada kalimat kuncinya melibatkan instansi. Jadi apa sih produk-produk instansi yang sudah ada yang up to date, sehingga di hari kedua terkait up to date dengan adanya terobosan peraturan, aturan atau regulasi dari instansi atau kementerian terkait, apa yang kita bisa bikin. Jadi hari kedua itu lebih ke arah cermin. Cermin apa ya? Kaca ya. Udah ganteng belum kita? Udah cantik belum gitu kan? Kecuali kalau nggak kepengen lihat cermin. Ya. Jadi artinya kita berkaca ke diri sendiri, apakah kita sudah sesuai nih dengan apa yang sudah kita mintakan ke kementerian. Karena kan berkali-kali yang dari Pertamina mana, coba tunjuk tangan dari Pertamina. Oh ya, cuma satu orang. Oh, Mas Dion ada. Hah? Oh, ada di belakang. Ya, jadi Pertamina itu kan karena banyak sumur di bor, banyak permasalahan yang ada di lapangan. Setiap hari kami menemani, tidak jemu-jemu, kita fokus nemenin Pertamina untuk mencari terobosan ke kementerian lembaga terkait, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perikanan, dan kementerian-kementerian lain, bea cukai untuk impor barang menggunakan fasilitas. Jadi ya di hari pertama nanti kira-kira apa nih yang sudah mereka bisa sampaikan, yang sudah mereka bisa torehkan ke dalam permen atau kepmen atau surat perdirjen kah, apapun. Nah hari kedua bagaimana kita menjemput bola tadi nih. Oke, mereka udah bikin ini, ternyata yang dibikin boleh nggak ditambah lagi. Contoh PP 28 tahun 2025, Perling Pertek itu bisa apa? Wah, nggak dijawab. Bisa paralel. Nah, itu contoh satu gitu kan. Saya nggak tahu di tempatnya Pak Dino, nanti kita bisa tambahkan. Jadi hari pertama itu adalah kita coba kementerian dan lembaga itu menyampaikan terobosan-terobosan yang kita minta. Karena kan kita juga sudah punya yang namanya SK percepatan lifting ya. SK ya. Apa tuh namanya? Mas Bowo, SK percepatan lifting ya. Jadi Satgas Percepatan Lifting dan Produksi. Nah ini apa nih yang bisa dijalankan, karena acap kali dari K3S ngadu ke Satgas Lifting yang kerjaan kita juga gitu kan. Jadi nanti kita mau lihat benang merahnya dari mana. Hari kedua itu lintas sinergi, sharing inovasi tadi. Mungkin dari K3S juga ada inovasi-inovasi untuk bisa mempercepat atau mengukur bagaimana Dukbis bisa melakukan kegiatannya. Itu Mas Bowo tambahannya. Terima kasih. Ya, saya rasa untuk slide-nya sudah dijelaskan tadi sama Pak Jos. Jadi memang hari ketiga baru kita akan susun summary. Memang nanti porsi untuk diskusi, kalau bisa kita sambil jalan, nanti mohon bantuan dan keluangan waktu ya Bapak Ibu, karena memang waktunya sangat sebentar, sehingga nanti pada saat pleno hari kedua kita bisa breakout session dan tidak begitu banyak yang kita diskusikan, namun lebih ke quality ya, bukan quantity yang akan kita diskusikan di hari kedua. Nextnya. Ada yang bocor mungkin tuh siapa? Oh, nah ini kan kalau kan begini nanti nih. Yang di Zoom bocor, sorry siapa tuh? Kunto. Kunto.
Mas Gunto. Suaranya Mas Bun. Oke, deliverables acaranya yang pertama grand design fungsi Dukbis. Jadi memang nanti kita punya guidance paling tidak di 2026, tapi kita akan buat grand design sampai 2030. Paling tidak nanti setiap tahun kita akan monitor di situ. Jadi kita punya guidance framework. Kita harus ngapain sih kita bekerja di Dukbis ini supaya bisa mendukung fungsi-fungsi lain yang sifatnya core gitu ya. Kemudian kompilasi hasil FGD, kemudian daftar isu prioritas dan rekomendasi aksi lintas stakeholder, draft rencana tindak lanjut per wilayah dan per divisi, komitmen charter, matrik isu dan aksi dan proceeding. Next ya. Ini sangat challenging memang. H-28 itu yang sangat challenging. Tapi namun demikian, kami akan sampaikan bahwa kita sudah bekerja tim inti. Jadi don't worry, not so happy anyway sih memang. Tapi memang it is very challenging untuk kita semua karena kita sudah melakukan prarakor Dukbis yaitu Raker Security. Kami sudah membuat draft grand design dari security 2025-2026 kita lagi finalisasi, tapi ini bisa dibawa ke dalam tema dalam Raker Dukbis. Teman-teman formalities yang lain juga sudah memiliki basic untuk hal-hal yang akan didiskusikan, nanti akan kita detailkan di sini juga. Saya sampaikan yang pertama kita sudah ada IO kami adalah dari Baraka ya, Pak Isko mungkin bisa berdiri. Pak Isko ya? Pak istilahnya Pak. Jadi IO kita sudah ada, kita sudah menunjuk host. Terima kasih Pak Dion, Pak Rifki tadi, Pak Bayu, wakilnya Pak Bayu siapa ya? Mbak Emma. Oh di Mbak Ana ya? Mbak Ana Mboy ya? Siap. Jadi hostnya sudah ada, anggarannya sudah kami alokasikan dari 2 porsi anggaran. Mbak Win, terima kasih dukungan Mbak Win nanti buat Mbak Win. Nanti untuk mekanisme administrasi keuangannya. Kenapa? Nanti mau pakai panjer atau apa nanti kita diskusi ya. Dari 2 alokasi dari tempatnya Mas Eri Wono dari Departemen Pertanahan, makasih Mas sudah di support, sama satu lagi dengan anggaran Forum Kapnas, meskipun tidak full tapi anggaran sudah ada, mungkin bantuan teman-teman nanti untuk administrasi keuangannya. Kemudian yang ketiga, SK Tim sudah ditandatangan Pak Kepala, saya sudah share juga di grup. Mohon bantuan teman-teman yang mungkin ada anggota yang belum ada dalam grup, mohon bisa tambahkan, nanti saya cek ulang lagi. Selanjutnya, venue sudah ada, kita sudah soft booking di Hilton Bandung 2-4 Desember. Grup masing-masing tim kerja sudah saya buat, sudah ada ketuanya masing-masing, dan saya akan pastikan insya Allah incas langsung di situ, dan kami sudah punya template-templatenya, checklist semuanya, karena kemarin bekas Raker Security, saya akan di situ semua lah, saya akan mudah-mudahan bisa di situ semua. Yang pasti yang kita akan diskusikan pada siang hari ini adalah konsep acara. Kalau bisa kita detailkan semua, teman-teman sudah ada semua di Batu Parinto. Silakan Pak Rinto nanti disampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa form sehingga kita bisa lanjut ke next step-nya, yaitu kalau bisa juga hari ini penentuan narasumber dan moderator, sehingga nanti kita tim-tim kerja lain bisa bergerak, misalkan untuk undangan, protokoler juga menghubungi pembicara, kemudian juga susunan rundown juga sudah kita bisa susun sama-sama. Dan yang pasti kita bekerja sama-sama, mudah-mudahan acara kita sukses dan bisa berjalan dengan baik. Demikian kami sampaikan, kami serahkan ke Pak Rito untuk membahas konsep acara. Terima kasih.
Maaf, nggak kelihatan Pak nyamping soalnya. Ya oke, nggak maksudnya nanti sekalian diskusi. Oke Pak Dino dipersilakan Pak. Itu bukan nanti Pak. Siap. Dia lagi banyak PR kayaknya. Lagi bikin kontekan buat ujian. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Pak George dan tim, Bapak-bapak kepala divisi yang hadir di sini, Bapak kepala perwakilan yang sudah on screen ya, dan Bapak-bapak kepala kadet, teman-teman KKS, kakak migas, dan teman-teman KKS di sini ada semuanya ya, yang jadi panitia gitu. Mungkin pertama-tama kami atas nama Universitas Pertamina mengucapkan terima kasih untuk kesempatan bergabung dan mendukung acara ini. Harapannya tentu bisa berkolaborasi dan kemudian menghasilkan apa yang sesuai dengan kita harapkan, gitu ya. Mungkin sebelum saya memberikan mempresentasikan konsep dasar dari saya perkenalan dulu Pak, ya supaya paling nggak tahu ada orang-orang asing di sini Pak. Orang-orang yang kurang tidak dikenal gitu ya. Jadi di sebelah saya ada Bu Eka Puspitawati. Beliau tim di dalam pekerjaan ini, tetapi Pak Bu Eka adalah wakil dekan di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian Bu Nanda ada di sebelah kiri, ada sebelah kiri lagi Pak Ferry. Pak Ferry ini kalau di kantor atasan saya Pak. Ya, jadi Kaprodi di kelas ekonomi. Kemudian di belakang ada mahasiswa yang nanti akan membantu kami untuk mensupport kegiatan ini. Jadi harapannya dengan tim yang komplit ini nanti bisa mensupport dengan optimal harapan yang kita bisa hasilkan dari acara nanti di Raker ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan sedikit dari yang disampaikan Pak George dan Pak Dino tadi, bahwa memang minus 28 ini waktu yang sangat sedikit untuk persiapan rakor yang sedemikian besar. Tapi kalau saya boleh memberikan penegasan atau mungkin garis bawah ya, bahwa sebenarnya rakor itu sudah dimulai sejak kick off ini Pak. Jadi menurut saya, pandangan saya, barangkali mohon dipahami bahwa rakor kita itu tidak pada saat tanggal 2 dan 3 dan 4, tapi sebetulnya saat Pak George membuka rapat ini sebetulnya kita sudah mulai rakor nih. Maksud saya nanti setelah acara ini kami sudah mendesain, teman-teman dari UPER, tim kami, pertemuan-pertemuan dari besok, minggu depan, beberapa hari, sampai dengan tanggal 2. Jadi ada jadwal meeting yang akan intens dari mulai besok, hari Kamis, sampai dengan tanggal 2, itu ada jadwalnya. Ya, oleh karena itu, mohon pengertiannya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita seminggu bisa 2 kali rapat, atau 3 kali rapat. Memang rapatnya tidak harus di SKK Migas, kita bisa online. Ada beberapa online, ada beberapa yang sifatnya itu offline juga di SKK Migas. Jadi beberapa yang sifatnya perlu penegasan yang lebih intens, mungkin ketemu dengan Pak George atau teman-teman dari Pak Kadif atau mungkin Pak Diputi barangkali, konfirmasi ulang, mungkin kita perlu offline. Tetapi beberapa kita akan lakukan online. Jadi mohon maaf nanti kalau setelah ini saya akan tayangkan usulan pertemuan kita sepanjang persiapan sampai dengan tanggal 2. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan sebetulnya rakernya sudah mulai dari sekarang sebetulnya. Ya, jadi tanggal 2 dan 3, 4 itu sebetulnya kita tidak mulai dari zero, tapi kita sudah mulai melakukan beberapa poin yang sudah kita sepakati di awal di masa rapat kerja di tanggal 2 ini. Jadi even demikian sebetulnya diskusi juga udah mulai dari kemarin ya. Kita udah ketemu 2 kali, 3 kali bahkan waktu di kampus. Sebetulnya kita udah mulai dari situ, kita udah mulai kerja. Mungkin teman-teman sekalian akan banyak direpotkan ketika kemudian kita akan rapat nanti di Kamis, Jumat. Mungkin mohon izin Sabtu juga kalau bisa kita juga rapat.
tapi mungkin online aja dulu sebaiknya. Nah, yang berikutnya barangkali kita harus sadari bersama, dan saya sudah membaca dari beberapa usulan Bapak Ibu sekalian. Pertama, rapat kita 3 hari itu sebetulnya yang sudah dimulai besok itu atau sekarang sekalipun sebetulnya membahas banyak persoalan yang sudah muncul. Artinya di dalam rapat-rapat kemarin kita sudah melihat dan menangkap bahwa banyak persoalan, banyak item, banyak masalah yang muncul dan kemudian akan kita grab di dalam rapat itu. Nah, dari permasalahan yang kita hadapi, dan tadi sebagian sudah disampaikan Pak George ya, teknik-teknik bagaimana supaya mendekati. Pada dasarnya kemarin-kemarin atau sampai dengan rapat terakhir itu masih mix up antara yang strategik dengan yang sifatnya teknis. Ya, kita harus pecahkan dan kita petakan mana-mana yang strategik yang mungkin kita harus dengan pendekatan berbeda, mana-mana yang sifatnya teknis. Jadi kalau nyampur nanti agak repot. Jadi nanti mudah-mudahan di dalam tahapan rapat ini yang akan kita lakukan sampai dengan tanggal 2, kita bisa pelan-pelan memetakan dan kemudian memilah mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas. Karena kalau kita melihat semua pengen selesai ya semuanya pengen selesai. Dan kalau kita bicara dubis 3 hari nggak selesai. Tidak akan selesai. Ya, oleh karena itu nanti di dalam konteks itu saya berharap nanti di dalam rapat-rapat nanti ketika teman-teman dari tim Uper juga memfasilitasi, kita bisa memetakan semua itu, dan sehingga yang kita bawa itu ke dalam raker itu nanti di sana itu betul-betul adalah yang mana yang penting yang akan kita bahas. Nah, yang teknis-teknis yang mungkin berapa kita bisa selesaikan ya kita bawa di masa persiapan itu. Tetapi juga jangan salah, kita juga punya Pokja. Pokja itu nanti juga kita perlu definisikan apa yang akan kita lakukan di Pokja itu. Nah, apakah tadi Pak George juga menyampaikan bahwa di hari pertama itu sifatnya membicarakan yang strategik, lalu yang Pokja-Pokja itu agak sedikit operasional. Cuman pertanyaannya adalah yang mana itu yang operasional? Ya, persisnya yang mana? Kalau ditumpuk blok semuanya, pusing juga Pak. Karena kalau kita melihat dari satu perizinan aja, udah begitu banyak masalahnya, begitu problemnya Pak, begitu banyak yang harus kita selesaikan, tapi kita bisa pilah-pilah. Nah justru nanti pada saat rapat-rapat perjalanan ke sana itu harapannya adalah nanti kita bisa memetakan Pak. Nah siapa yang bisa memetakan? Tentu saja ya Bapak Ibu sekalian. Kami dari Uper itu kan membantu aja memfasilitasi ya, memfasilitasi, mencatat, melakukan koordinasi, analisis. Tetapi pada dasarnya yang tahu persis itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang tahu seperti apa ya tentu saja Bapak Ibu sekalian. Apalagi saya udah agak lama nggak di Migas Pak. Jadi ada beberapa yang lulus juga, ada beberapa yang oh ini kayaknya udah beda dengan yang dulu gitu ya. Kayaknya dulu nggak gitu. Tapi saya kira sekali lagi nanti kita buat terkininya seperti apa kondisinya. Ya. Nah jadi tugas kami dari Uper ini tentu saja adalah menyiapkan konsep yang sedang kita akan bikin, nanti kan kita sharing ke Bapak Ibu sekalian. Konsep itu dalam pengertian detailnya mungkin belum tentu tepat ya Pak. Bapak itu nanti harus, jadi Pak Jos bilang tolong dikritisi, dikasih masukan. Ya, tapi sebagai sebuah konsep itu kan yang penting adalah dasar konsepnya. Tapi kontennya itu bisa silakan nanti disesuaikan. Ya. Oke. Pak Hendel deh. Baik, kita boleh mulai dengan sharing saya. Mungkin dari mulai tema, tetapi tema tadi udah dibahas, jadi mungkin bisa dilompat di poin 2. Poin 3. Nah. Sebentar. Ya, betul. Ya, yang terakhir ya. Ya. Mohon maaf ini bentuknya tulisan kecil-kecil. Memang tidak untuk dibaca sih, dilihat aja. Ya, tapi saya ceritain aja. Jadi konsep dasarnya seperti Pak Jos tadi sudah sampaikan sebetulnya. Pada prinsipnya di hari pertama itu kita akan bicara mengenai strategi.
strategik, mulai dengan poin-poin penting yang mungkin dari peraturan-peraturan yang sudah ada, lalu kemudian barangkali PP atau Permen atau apapun yang sudah ada, lalu kemudian kita coba terjemahkan untuk menjadi ke panel 1. Jadi temanya tidak usah kita bahas, mari kita lihat konsepnya. Hari kedua kita nanti akan di breakout session, ada pokja-pokja ya. Barangkali untuk pokja ini perlu saya garis bawahi lagi ya, bahwa dari awal semula itu pokja ini jadi 5 pokja. 5 pokja itu kita squeeze menjadi 3 pokja sesuai dengan yang kemarin kita rapatkan. 3 pokja ke bawah ya ada 3 pokja. Kalau kita perhatikan pokja 1, pokja 2, dan pokja 3, di pokja 1 itu sebetulnya gabungan antara perizinan dan land pertanahan ya, pertanahan. Kemudian pokja 2 ini tetap membicarakan yang PRS, sedangkan pokja 3 itu gabungan antara security dengan tempatnya Pak Roy. Jadi memang kita bikin begitu. Lalu kenapa kok dibikin 3? Kemarin seingat saya waktu kita diskusi, supaya di masing-masing pokja itu bisa saling yang kait-mengkait itu bisa berdiskusi secara lebih intensif. Maksudnya gini, kita paham bahwa istilahnya perizinan itu berkaitan juga dengan grupnya Pak Roy juga, kan gitu. Masalah pertanahan juga berubah dengan hubungannya Pak Roy. Jadi bisa nanti dalam satu pokja itu isinya tidak hanya satu kadep tapi juga beberapa fungsi. Jadi nanti bisa berdiskusi. Nah, persoalannya lalu kemudian isinya apa, nanti kita diskusikan lebih lanjut di bagian belakang setelah ini. Ya. Bapak-bapak perwakilan, izin ini untuk Pokja 1 dan Pokja 3 ini perwakilan juga masuk di dalam, mohon masukannya. Ini kenapa perwakilan masuk ke 1 dan ke 3. Jadi kalau untuk perizinan ada Uda Novan, mana Uda Novan? Halo, ya Uda Novan. Pertanahan ada Mas Ganteng, Mas Heri, mana Mas Heri? Kenapa cewek-cewek langsung swim? Melek-melek. Nah, untuk PPM ada Kang Roy. Jadi Bapak Kepala Perwakilan, tim perwakilan, ini monggo masukannya. Kalau ini udah oke, apakah perlu ditambahkan isu perwakilan? Silakan loh ya. Jadi kita ini open to discuss. Inilah hal-hal yang kita bicarakan secara di mana H-28. Pak Dino, ini yang rantai supply, kalau misalnya ada yang kurang, Pak Dino dan tim bisa menambahkan, dan juga para VP silakan menambahkan. Pak Novan apabila ada, monggo silakan. Terima kasih. Itu tambahan dari saya, Pak Dito. Terima kasih. Baik, Pak, langsung aja Pak ini ya. Langsung aja Pak, silakan Pak. Ya, jadi kalau dari saya mungkin ada pendapat memang pleno itu kunci gitu ya. Karena nanti dia akan buntutnya ke pokja nanti. Jadi kalau pokjanya ada 3, otomatis plenonya 3. Nah, untuk pleno ini kan temanya perizinan dan pertanahan lah, bisa dikatakan seperti itu. Cuman memang dari kami ketika dihubungkan ke Pemda jadinya agak pecah jadinya gitu loh. Kalau misalnya perizinan itu hubungannya dengan pertanahan, atau mungkin kita bisa sambungkan seperti kemarin saya sampaikan kan, apakah dengan ATR tata ruangnya saat ini ya, misalnya masalah tata ruang PSN dan lain-lain gitu ya. Sedangkan kalau kita hubungkan ke Pemda, Pemda itu nanti hanya wujudnya cuma rekomendasi aja ke masalah PPKH gitu, dan itu tidak begitu ini. Nah, kalau temanya di pleno 1 itu kita lariin misalnya urusan pengadaan lahan, berarti perizinan mundur seperti itu ya. Nah, perizinan mundur otomatis nanti urusannya dan land encroachment, di mana butuh dukungan Pemda di daerah Riau misalnya seperti itu gitu. Jadi ini makanya saya sampaikan ke Pak Jos, temanya mau pilih yang mana nih? Urusan lahan atau urusan perizinan, karena itu dua berbeda sih. Termasuk master list sendiri sebenarnya berbeda. Jadi tempat kami itu agak bingungnya seperti itu. Ada urusan tata ruang itu di saya, tapi nanti hubungannya ke tanah. Nah, master list itu hubungannya ke Pak Biana tuh lebih misalnya ke PRS lebih kayak gitu ya. Nah,
larinya itu agak beda, pemilihan temanya beda. Nah itu nanti buntut-buntutnya ke orang yang diundangnya siapa. Nah ada kesepakatan lagi nih untuk orang diundang ini seperti yang Mas Bowo sampaikan, apakah ini akan internal kita aja 80% orang internal, 20% yang akan berdiri di depan itu instansi ya misalnya, atau instansi yang banyak nanti penengahnya kayak orang internal misalnya. Contoh misalnya akan ada diskusi antara Pak Jos, kemudian ada kepala perwakilan di Subagud, kemudian ada orang ATR 1, kemudian perwakilan lain, misal seperti itu. Itu line endorsement cocok misalnya seperti itu. Atau memang urusan perizinan misalnya ada orang ATR, ada orang KLH, ada Pak Kadif, Pak Jos misalnya seperti itu. Yang seperti yang kita bawakan waktu rakornya operasi. Kebetulan di rakor operasi kita bawanya temanya perizinan di laut. Dari KPRL, izin lingkungan, perkapalan dan lain-lain. Nah kalau sekarang apakah dengan rapor Dukbis kita mau ambil temanya untuk perizinan di darat, itu Pemda sama sekali nggak terlibat gitu loh. Jadi harus ada kesepakatan itu dulu gitu. Terus yang Pemda kalau usul saya malah larinya tuh ke bawah, yang sebagai apa namanya yang Pak Jas, yang tema kita 2026 untuk Dukbis ya, peningkatan PPM security dan kerjasama dengan masyarakat dan Pemda. Nah itu tuh meramunya seperti apa di situ gitu. Itu sisi usulnya seperti itu gitu. Kalau PRS ya mungkin Pak Dino lebih paham tapi ya dua itu mungkin yang kami nunggu aja sih, monggo aja. Kalau misalnya perizinannya akan dianggap tema di atas, kalau dari KLH sendiri kami udah koreksi ke Pak Dirjennya, Pak Deputi, mereka bersedia dan ke Direktur juga bersedia. Mereka akan memaparkan nih, kami itu sudah berbuat ini loh, sampai sedetik ini peraturan terakhir itu Anda mau paralel apapun bebas. Tapi kami butuh dukungan Anda juga K3S, kan butuh ada GM-GM. GM-GM-nya ini kami butuh Anda tuh benar-benar rencananya tepat, jangan di tengah-tengah rapat tiba-tiba ganti koordinat, misal seperti itu. Itu akan di-challenge seperti itu. Sehingga nanti ya playbook yang Pak Rinto tuh arahnya ke sana juga tuh. Nanti wujud kerjasamanya antara KLH dengan K3S, KKBS seperti apa gitu. Sejauh ini kan lebih banyak terjadi tapi tidak dibukukan nih seperti itu. Nah itu dari saya kalau masalah itu. Tapi balik lagi, saya setuju sih temanya itu yang 3 tadi, tapi ada agak kalau tiba-tiba ya agak unik ya perizinan, ada yang ke master list atau yang lain-lain. Mau ngambil urusan yang lahan atau perizinan itu sendiri gitu. Itu terima kasih. Mungkin pertanyaannya, master list punya problem nggak Pak sejauh ini? Nah, master list itu kita akan titipkan di PRS nanti di pleno kedua. Jadi kita akan kemarin udah diskusi sama tim PRS, gimana cara kita meningkatkan TKDN tapi master list kita tetap berlaku nih gitu loh. Master list itu kan kalau pajak kita impor gitu ya, tapi TKDN-nya juga tetap meningkat persentasenya. Nah itu kita titip satu tema itu kemarin. Jadi ya sedikit Pak Rinto saya tambahkan, jadi memang pesan dari Pak Deputi bahwa adanya rakor ini adalah kita ingin membuat KPI kita. Jadi di hari pertama untuk kita bisa sinkron antara divisi formalitas, PRS dan perwakilan, kita coba seperti yang saya sampaikan di awal Pak, kita coba cascade lembaga atau pemerintahan dan lembaga, mungkin nanti tingkat presentasinya kita bisa adjust apakah 20-30%. Nah di hari kedua dan berikutnya kita menyesuaikan, tadi seperti yang saya bilang, kita menyesuaikan dengan apa yang ada di market at the moment, very update gitu kan. Nah tapi kalau dibilang di tempat saya disiplin ilmunya nggak ada yang sama Pak. Pertanahan sama perizinan beda, irisannya cuma sedikit ya, PPKH. Nah kemudian BPKH ya. Nah kemudian ada lagi di situ security, ini beliau nih bosnya. Terus kemudian adalah CSR, program pelibatan pengangan masyarakat, Pak Roy. Jadi hal-hal tersebut sangat berbeda sama satu sama lain. Itu yang membuat ribet. Terus kemudian di divisi lain ada pengadaan dan ada perwakilan sebagai garda depan apabila terjadi masalah yang memang kami tidak punya tangan panjang sampai ke perwakilan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya hal yang pertama yang K3S bisa curhatkan adalah teman-teman perwakilan. Artinya perwakilan akan mendukung 100% apa kebijakan-kebijakan dari pusat. Dan apabila dibutuhkan bisa membuat langkah-langkah yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mau benar-benar
secara garis besar antara divisi yang ada di dukungan bisnis ini bisa nanti membantu ujung-ujungnya apa yang direncanakan, apa yang akan dijalankan oleh deputi atau bidang-bidang lain di SKK Migas. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau Pemda tadi harapannya kalau misalnya itu Pemda dimasukin, kita akan tambah detail Pak, dan akan semakin kemana-mana nanti jadinya. Nanti belum lagi permintaan mereka kayak tempo hari ada di Gerobokan, di mana tuh? Ya Gerobokan minta ini minta itu, waduh saya pusing jawabnya, padahal kita tujuan utama kita nyari minyak kan gitu kan. Sementara nyari minyak sekarang udah ada di sawah, udah ada di HGU, udah ada di tanah reklamasi, bahkan di tanah reklamasi udah ada minyak Pak. Tiba-tiba saya nggak tahu gimana ceritanya. Pak Fidera silakan kalau ada pertanyaan. Nambahkan. Jadi mungkin gini sih, latar belakang mungkin juga dari teman-teman K3 juga nanya ini apa aja sih, apa yang mau dilakukan gitu kan ya. Poinnya gini, di dalam WPNB kebetulan tahun lalu saya ikutan di situ, teman-teman K3 banyak sekali ask for help. Karena apa? Karena memang target di WPNB for sure pasti akan miss dari yang direncanakan. Nah, latar belakang missnya itu apa sih? Yang pertama masalah pengadaan, perizinan, lahan. Ya, yang ada adalah di kegiatan kita semuanya nih. Nah, harapannya di rakor ini adalah bagaimana kita bisa memitigasi sedini mungkin di 2026 untuk permasalahan ke depan di WPNB 2026 adalah bagaimana kita memastikan ini target-target yang ada di dalam WPNB itu menjadi goal bersama, khususnya di kegiatan Dukbis. Yang pertanyaan adalah gimana sih kita mendapatkan dukungan, pastinya kan pengadaan harus cepat, lahan, perizinan dan sebagainya. Dan untuk itulah harapannya dari konteks kegiatan ini kita bisa udah mulai nih menyusun strategi dalam rangka mendukung kegiatan WPNB 2026 dan juga nantinya yang sifatnya strategis. Kalau itu kan mungkin tadi Pak Rinto sampaikan tactical di 2026 nih, tapi yang lebih strategisnya beyond nanti itu yang kita konteksnya nanti di yang lebih jangka panjang, itu kita akan menjadikan satu yang standar. Nah, itulah kita sama-sama kira-kira kendala-kendala apa yang menjadi bobot terkuat untuk kita bahas sama-sama agar WPNB 2026 itu tidak ada kendala lagi. Tidak ada lagi catatan-catatan di dalam setiap rapat WPNB itu dikarenakan pengadaan, lahan, perizinan, atau yang dalam konteks ini master list. Nah, itulah yang seringkali kan terkendala. Nah, untuk itulah mungkin kita sama-sama apa nih strategi yang mungkin kita bisa lakukan di untuk 2026 ini dari rapat kerja yang akan kita bahas sama-sama antara K3 dan SKK Migas. Itulah yang paling penting, sehingga tujuan akhirnya adalah yang ya ini kan mimpinya Pak Kepala ya Pak Ajus ya. Pak Kepala itu minta tolong dong jangan ada lagi catatan-catatan bahwasanya isu-isu terjadinya kegagalan pemboran ataupun juga terjadi adanya kegagalan untuk kita mengkonektingkan dari flow line gara-gara barang nggak ada, gara-gara jasa nggak ada, gara-gara lahan ataupun perizinan. Nah, inilah yang rangka kita untuk bagaimana kita memastikan nih 2026 itu nggak ada lagi catatan-catatan dari nanti ketua WPNB berdasarkan dari diskusi dengan K3 akibat gara-gara pengadaan jasa kegiatan-kegiatan yang di dalam konteksnya kita. Itulah harapannya Pokja 1, 2, 3 itu memang nanti dibobotkan intensitasnya di mana sih permasalahan yang bakalan merusak adanya kita target untuk menuju 2026, dan ini menjadi template yang kita susun sama-sama menjadi roadmap atau blueprintnya Mas Bowo untuk menuju ke grand design itu sendiri. Nah, itulah mungkin yang menjadi perhatian kita sama-sama, sehingga memang bobot utama kan tadi perizinannya mungkin kita kaitkan dengan mungkin tadi pertanyaan dari Uda, ini apa nih yang mau tematiknya yang mau diutamakan. Kalau saya bilang sih mungkin bisa kita jalan tengahnya bahwasanya perizinan yang dalam konteks ini LP2P ya kan menjadi perhatian nih dalam rangka untuk untuk pemboran. Nah, mungkin itu yang kita bisa, yang bobot terbesar di mana nih menjadi perhatian buat kita untuk bisa kita selesaikan di situ. Mungkin itu tambahannya sedikit Pak Fidera. Jadi betul itu. Jadi kalau Pak Rinto tanya, banyak Pak problemnya. Nggak hanya LP2B, LSD juga. Itu ya, tumpang tindih lahan. Artinya semuanya penting gitu Pak. Jadi kalau ember bocor, lubangnya banyak Pak.
Tangan cuma 10, bocornya 30. Nah, bagaimana dengan adanya Grand Design ini kita bisa bersama-sama. Di sini juga ada bapak dan bapak ibunya nggak ada ya, bapak VP juga yang akan mensupport kita. Bagaimana caranya dukungan bisnis ini alias Palu Gada, Alma Gada, apalah namanya, kita bisa menjalankan secara fokus gitu ya. Jadi kalau sekarang kan ini saking banyaknya 3 hari nggak selesai Pak. Jadi gimana caranya supaya 3 hari ini selesai, setidaknya ya berapa puluh persen, 80 gitu ya, kita bisa masukkan ke dalam KPI nanti. Contoh kemarin Pak Kepala WA saya, Mas Jos, mana sih perizinan yang saya harus ngomong ke kementerian? Loh, kalau dia ngerjainnya kita nggak kerja dong. Nah artinya kita harus bisa mengkotak-kotakan, memasukkan ke 3 kotak, very important, membutuhkan bantuan Pak Kepala, medium risk, very important risk, medium risk, sama easy risk. Nah risk itulah nanti deputi bersama kepala divisi, bersama kepala departemen, kapokja, spesialis, koordinator, bersama-sama untuk bisa mengedres itu sebelum CEO-nya atau kepala SKK Migas turun. Ya artinya kalau sekarang bisa dibilang kita ke medan perang berantakan nih, kita nggak tahu jenderal mau turun kemana. Jenderal duduk di meja aja, sifatnya strategik gitu kan, seperti Jenderal MacArthur misalnya, dia nggak usah turun, itu kan zaman dulu. Sekarang udah di meja aja, dengan strategic thinking dia bisa melakukan hal-hal yang taktis di lapangan yang kita kerjakan. Jadi gitu Pak, kira-kira apakah itu bisa menjawab pertanyaan ini dulu nih, yang duluan tadi. Pak Heri silakan. Oke, jadi Pak Jos, Pak Rito, teman-teman sekalian, jadi gampangnya begini, kalau saya lihat ini kan H-28 ya, hari ini udah hampir habis, jadi H-27 lah mikirnya kan gitu ya, karena udah tengah hari kan. Jadi menurut saya sebetulnya kerangkanya kalau saya lihat presentasi ini kan Pak Rito baru lihat kita baru kupas ya di hari pertama nih. Nah kalau boleh usul Pak George, Pak Rito, Pak Dino, jadi kita langsung bagi 3 sesi. Sesi hari pertama itu bicaranya adalah semua kaitan dengan regulasi. Kita follow up semua regulasi, update regulasi bagi seluruh K3S. Karena jangan-jangan apa yang tadi disampaikan Pak Jos, Pak Firera, udah Nopuan itu hari pertama pimpinan K3S nggak ada yang tahu dengan regulasi-regulasi yang baru gitu ya. Jadi mereka masih as usual saja, tapi dengan adanya informasi seluruh nanti kita bisa petakan semua sesi yang ada di forum besar itu hanya bicara update istilahnya regulasi. Ya, kemudian hari kedua, ketiga, keempat Pak Jos, hari kedua, ketiga banyak amat keempat ya, kepada ketiga nambah. Iya. Nah di situ sebetulnya kita juga, kalau saya saran Pak Jos, kita juga harus memberikan perhatian bagi para sponsor, which is itu adalah para K3S gitu ya. Nah tadi saya tanya Mbak Angela, ada 17 K3S. 17 K3S itu seharusnya menurut saya menyampaikan pokok permasalahan di K3S kalian. Kalau tidak bisa ngebor itu apa? So you have to say. Nah jadi nanti kita carikan pendampingnya. Misalnya Pertamina ceritanya adalah lahan misalkan, gitu ya Pak Jos ya. Jadi nanti kita akan fokus Pak Rito di sesi breakout 1 jam sekian sampai jam sekian itu adalah Pertamina dengan isunya adalah seperti ini. Jadi semua akan pikir. Nanti ada isunya pengadaan misalkan, ada isunya master list, ada isunya. Itu silakan masing-masing supaya ini dalam kesempatan yang terbatas ini setidaknya itu tadi Pak Jos bilang tidak semua selesai, 80% tadi. Itu adalah masalah utama, itu sudah didiskusikan dan akan keluar momnya. Jadi langsung beres tuh. Ya jadi nggak ada lagi cerita bahwa Medco nanti akan datang lagi kiri kanan mengeluh kiri kanan. Itu masalah utama yang ada di Medco itu tolong disampaikan. Nah itu yang akan dibahas oleh seluruh panelis yang diperlukan ada di situ. Entah itu perwakilan, entah itu Pak Jos, entah itu kadepnya, entah itu Pak Dino atau siapapun itu silakan dibahas. Nah jadi kalau nanti udah seperti itu Pak Jos, kerangka besarnya sudah ketahuan, tinggal kontennya. Jadi saya tadi cerita diskusi, jangan sampai kita bicara konten dulu nih sekarang, tapi kerangka kotaknya yang mau dibangun seperti apa, jangan terbalik kalau menurut saya. Nah kalau itu bisa disepakati, misalkan ada 17 breakout, dihitung dulu dalam 2 hari keburu nggak, ruangannya ada nggak 17 breakout? Nah itu dia. Gitu loh, itu mesti dihitung ya toh. Kalau nggak ada berarti prioritasnya akan dibagi seperti apa. Nah ini yang pelan-pelan mesti kita
sosialisasikan semua supaya nanti pada saat penyusunan H-27 ini kita kotaknya sudah tahu, tinggal misinya saja. Gitu. Kalau saran saya itu Pak Jos, Pak Rito, Ya, Pak baik. Indra. Terima kasih. Pak Erwin, sebelum saya lupa Pak Indra. Sebentar. Jadi permasalahan itu Pak Erwin, Pak Rito, di tempat kami sudah kami petakan di formalitas, ya Pak Eri ya, Mas Eri, udah Novan dan Kang Roy. Jadi kita sudah petakan, kita udah masukkan ke dalam zone-zone mana yang sama. Misalnya Pertamina itu similar permasalahannya. Kalau Pertamina di Pulau Jawa nggak beda jauh, nggak akan jauh dari masalah sawah dan LSD, ya kan? Nah nanti yang di pulau mana lagi di Sumatera pasti tumpang tindih lahan, SKT, SKGR, udah sama lah. Nah namun kalau master list itu biasanya across the nation, ya itu ada aja kayak semacam ranjau, tiba-tiba muncul TKDN 0 tetap diimpor kayak gitu. Jadi penyakit tumannya muncul itu kayak seperti itu, jadi ada tuman. Jadi setuju, jadi kami lakukan rapat rutin dengan K3S juga untuk bisa melihat isu-isunya mana yang kita samakan, sehingga nanti ketika ke sana sudah setengah matang lah istilahnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Pak Indra, ada yang mau disampaikan? Ya Pak Jos, makasih. Nyambung dari Pak Erwin, sebenarnya sama sih. Tadi yang Pak Erwin sampaikan mengenai regulatori, Pak Rinto, mohon nanti ini juga ya, dipertimbangkan juga. Kalau isunya ini semua, tadi Pak Jos menggambarkan sebagai ember bocor-bocornya banyak gitu ya, berarti memang kita harus bahas semua. Nah, udah Novan bilang, mungkin nggak bisa semua karena waktu, karena keterbatasan orang yang mau kita undang. Berarti yang tadi Pak Firera sampaikan, harus ada pembobotan. Jadi Pak Rinto harus memilihkan untuk kita dan merekomendasikan bobot mana yang mau dibahas duluan. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak dibahas gitu. Jadi mungkin yang lainnya itu nanti kita bagi pakai peta Pak Rinto. Pertama, saya mengusulkan adanya regulatory sandbox gitu. Nanti istilah itu bisa dilihat ya dari saya tidak expect terlalu detail ya, karena UPER tidak punya fakultas hukum ya. Tapi nanti ke depannya kita bisa bantu, ada pusat kajian regulasi di UI di Depok, dan juga ada pusat kajian hukum energi di Universitas Brawijaya di tempat situ. Jadi orang ada Migas Center, ini aja Oil and Gas Law Center di Brawijaya, itu ada fakultas hukumnya, ada mengenai itu. Nah itu regulatory sandbox itu memungkinkan nanti akan ada, misalnya ke depannya kita create mana regulasi yang bisa kita sinkronkan antar industri hulu migas dengan kementerian lembaga. Nah jadi sinkronisasi regulasi ini bisa nanti ke depannya Pak Rinto untuk meng-create cluster based approval tadi yang Pak Jo sampaikan. Jadi kalau bilang Pertamina di Jawa, approvalnya sejauh apa itu sebenarnya bisa cluster base. Sumatera masalahnya kurang lebih seperti ini sama, itu bisa cluster base juga gitu. Nanti kedepannya ada OSS RBA itu yang bisa dibuat juga kayak one map, one policy. Sebenarnya nanti kita bisa sinkronkan. Kalau masalahnya sama, attack-nya juga mungkin jurusnya juga sama gitu. Jadi tapi nanti gini, tadi yang Pak Firera sampaikan tuh. Nanti ke Pak Rinto, kita bilang ini mau playbook ya. Playbooknya itu jangan berhenti di 2026. Mungkin Pak Rinto akan sampai 2030. Nanti Pak Jos nanti bilang ada bagiannya Pak Kepala sama Deputi itu mainannya mereka yang lebih strategik, misalnya sinkronisasi regulasi. Manfaatnya apa yang mau kita attack. Ada yang sifatnya taktis, itu mainannya Pak Jos dan kawan-kawan, mainannya Pak Eri, mainannya Udanova gitu. Jadi nanti kalau ke lapangan yang cluster tadi pengumpulan masalah-masalah Pertamina se-Indonesia itu bisa di cluster. Terus kemudian masalah-masalah perizinan di depannya, bahkan ada yang bisa pre-approve. Jadi ada pre-approval yang mungkin dari negara lain itu ada, bisa diterapkan di Indonesia. Pre-approval itu dipakai untuk kayak PSN misalnya. Jadi ketika pemerintah di pusat bilang ini untuk ibu kota baru, jadi mereka nggak mengurus ke dalam rezim perizinan. Jadi itu penetapan rezimnya. Jadi untuk itu akan enak tuh. Jadi beberapa misalnya Andaman atau ada yang proyek-proyek besar itu penetapan. Nanti izin-izinnya bergerak untuk masuk, mirip seperti zaman kita dulu di BP Migas Pak Rinto ketika kita masih punya lex spesialis. Gitu. Nah, kalau kita menghidupkan lex spesialis lagi di zaman reformasi hukum sekarang, kayaknya agak susah.
Tapi kalau kita attack untuk 2030, mungkin bisa kalau pakai pre-approval untuk yang sifatnya PSN misalnya gitu. Jadi beberapa persetujuan prinsip itu seperti MOU lah. Itu depannya sudah disetujui, yang lain tinggal ngikutin. Jadi semua aktivitas itu langsung datang ke Pak Basuki sebagai ketua otorita IKN gitu. Bukannya Pak Basuki yang minta izin. Jadi PSN-nya itu yang dikasih KTP LC sehingga yang lainnya itu akan mengikuti. Jadi kayak tadi cluster base itu juga Pak George itu ini. Jadi approval-nya di Sumatera buat apa dulu nih? Yang buat di Jawa buat apa dulu? Nah itu bagian yang taktisnya ada, strategisnya ada. Nanti playbooknya Pak Rinto bisa bergerak dari 2026 sampai ke 2030. Jadi mungkin akan lebih menarik. Nah, perkara nanti 28 hari ke depan kita mau menyiapkan siapa yang dipanggil untuk ngomong apa. Tinggal nanti Pak Rinto pikirkan tuh. Siapa yang apakah ATR-nya, nanti bahasnya sampai sejauh mana yang nantinya akan masuk isu strategis, mana yang isunya taktis. Saran saya itu Pak Jas. Baik, terima kasih Pak Indra. Sebentar Pak, kita tunggu masukan dulu ya. Ya, kita sudah dengar. Satu lagi kita mau dengar dulu masukan dari Pak Erwin ya. Sedikit, tadi belum disampaikan Pak Dino. Pak Dino silakan, mau disampaikan dulu. Baik, ya saya kira temanya serupa Pak ya. Jadi tadi kita sudah punya Pokloan Meja 2006, kita sudah punya isu di depan mata yang kita harus cari solusi secepatnya. Misalnya nih konteks pengadaan, mungkin beberapa K3 mungkin sudah punya dokter kontrak gitu, tapi kita tahu banyak sumur-sumur yang di push dari atas gitu ya untuk dikerjakan di 2026 gitu kan. Nah, di banyak kasus ini yang jadi masalah karena kontrak belum ready, mungkin yang tanah segala macam juga belum ready gitu kan. Nah, itu isu taktis yang short term yang kita memang mesti carikan harapannya dengan angka ini kita bisa dapatkan solusinya segera gitu ya, sehingga bisa segera dieksekusi gitu untuk tadi mengkill isu itu di 2026 ya. Dan setelah juga dengan itu kemudian juga tentunya ada isu-isu long term gitu ya Pak ya, gimana kita dari pengadaan bisa membuat inovasi-inovasi ya, tentunya didasarkan pada lesson learn juga dari K3 lain, termasuk juga mungkin proposal dari industri gitu ya, kita ngomong ke penyedia barang jasanya gitu kan, apakah memang ada inovasi-inovasi yang mereka bisa tawarkan yang mungkin kita bisa grab untuk jadikan ide untuk kita eksekusi di masa-masa yang akan datang gitu. Artinya kalau ngomong sama K3 saja mungkin ya K3-nya sementara caranya ya gitu-gitu aja gitu kan, tapi siapa tahu player di luar sana punya cara yang lebih radikal gitu, lebih inovatif yang kita bisa angkat. Nah itu isu yang terkait dengan kontrak pengadaan dan sebagainya. Tapi kita juga punya player lain, misalnya apakah kita bisa mengelevate menggunakan platform digital yang sebenarnya sudah ada yang kita punya gitu ya, seperti e-commerce gitu ya, untuk bisa mensupport in the long run gitu ya, bagaimana supaya mungkin barang-barang yang sifatnya tadi prosesnya kompleks, bagaimana sih supaya kita bisa percepat prosesnya dengan adanya e-commerce ya, harusnya bisa lebih cepat, instan prosesnya gitu ketimbang kita proses tenda-tenda yang biasa gitu kan. Walaupun di sisi lain juga kita punya isu juga, ada isu regulasi juga, misalnya sekarang dengan adanya peraturan TKDN yang baru, kami di SKK Migas maupun K3 itu ya sebenarnya kalau mau tutup mata aja sih nggak ada isu gitu ya, kita terima aja ada dualitas. Sorry Pak, jadi kita ada peraturan Menteri Perindustrian yang baru yang mengatur mengenai TKDN, sehingga TKDN sertifikat yang baru dengan sertifikat TKDN yang lama itu akan untuk hal yang sama itu akan menghasilkan dua number yang berbeda gitu kan. Nah mungkin kalau memang ada waktunya itu kita pengen juga sifatnya lebih memperoleh clarity gitu ya dari stakeholder khususnya Pak Perindustrian. Sehingga dalam proses pengadaan K3S juga dan kawan-kawan penyedia barang juga itu bisa mendapatkan clarity tentang bagaimana
kami menghandle atau bagaimana mereka menyikapi dengan peraturan perindustrian yang baru gitu Pak ya. Jadi hal seperti itu gitu Pak ya. Mungkin ada di catatan itu saya lihat ada joint procurement gitu ya. Saya nggak bilang itu nggak penting gitu ya, tapi balik lagi menurut saya justru yang kalau tadi Mas Bowo sampaikan pengadaan itu untuk mengoptimalisasi biaya, menurut saya justru levelnya naik ke atas gitu, karena ada pengadaan itu vital banget untuk meningkatkan produksi gitu ya. Bahwasanya dalam meningkatkan produksi tadi kadang-kadang kami harus bikin kontrak kecil-kecil, artinya kita akan mengorbankan optimalisasi biaya gitu. Buat saya service level itu paling penting gitu. Kalau kita bisa bikin kontrak gede ya bagus gitu, tapi kalau kita tahu semua lah, Indonesia ini negara dengan Pancasila gitu ya, ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Jadi kontrak gede-gede banyak yang tidak tercipta keadilan sosial nih Pak ya. Jadi theoretically good gitu Pak ya, tapi secara political dan social wise good. Tapi saya nggak bilang kita akan drop tema itu gitu, kita akan terus carry gitu kan. Walaupun yang saya sadari at the end K3 itu akan melihat sendiri opportunity-nya kalau memang ada kesempatan untuk bikin pengadaan bersama, nggak usah dipaksa-paksa juga jalan gitu kan. Tapi di banyak kasus saya belum pernah tuh nemu kejadian kita bisa bikin joint procurement gitu ya dari awal gitu ya. Ada sih tapi nggak banyak gitu, paling check coverage aja gitu ya, yang lain nggak pernah ketemu saya gitu kan. Tapi itu bukan, saya nggak bilang itu kita, karena menurut saya akan jadi prioritas yang paling penting. Tapi yang paling penting tadi bagaimana supaya pengadaan bisa support usaha-usaha untuk peningkatan produksi sambil jalan, kalau memang bisa optimasi biaya good gitu kan Pak ya. Tapi menurut saya sih ultimate goal itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Dino. Jadi kembali lagi tadi atas masukan dari Pak Erwin, Pak Firera, Pak Indra, terus Pak Dino. Jadi kalau saya lihat tadi sudah kita sepakat hari pertama itu big picture-nya kita lihat. Nah hari kedua kita masuk tadi ke klaster-klaster yang disampaikan Pak Indra. Jadi kita lihat 3 pokja ini. Sepertinya dari yang disampaikan tadi, satu pokja ini kita turunkan lagi, iya Pak Nofwan ya. Di hari pertama pokja itu kita bagi 2, itu pokja pertanahan sama perizinan. Ini ide saya ya, correct me if I'm wrong ya kalau ada mau tambahan. Nah pokja 2 itu mengenai rantai supply, tadi Pak Dino sampaikan ada optimalisasi biaya, ada perencanaan yang bagus, terus kemudian ada digitalisasi, monggo nanti bisa juga dipecah-pecah. Kemudian pokja yang ketiga itu pokja PPM dan security. Nanti silahkan itu juga bisa, jadi di meeting besok kalau Pak kita mau call off the meeting lagi, kita udah come up dengan itu. Kira-kira seperti itu tadi ya. Jadi ada tambahan untuk dari perwakilan kayak Pak Mardianto di grup Pak. Oh, mau. Jadi kalau di Pokja ini hari kedua kan Pak ya? Nah di hari kedua ini ada pembahasan yang diperlukan oleh perwakilan yang kiranya nanti kalau di awal di hari pertama pleno kayaknya telah terbuka, tapi ini akan ada pembahasan di internal perwakilan masing-masingnya itu nanti. Pak Mar mungkin bisa langsung aja Pak Mar. Baik, terima kasih sudah Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin saya ketemu dengan Pak Andrew Zul dan tim SDMO bahwa ada kesempatan kita untuk menaikkan level kadar pembuangan itu menjadi level departemen, mengingat dari status kepala itu sudah sejajar dengan jabatan kepala departemen. Jadi mungkin yang diharapkan Pak itu tidak hanya masukan, dulu kita mengajukan usulannya dan termasuk justifikasinya baik dari Menteri sampai ke SK Pak Kepala dan tupoksi-tupoksi yang ditujukan karena level sekarang ini urusannya sudah selevel dengan divisi SPK ya. Jadi kita berharap dengan kita nanti bisa berkumpul, para perwakilan itu bisa membahas menjadikan satu studi ataupun kesimpulan yang bisa kita dorong kepada SDMO untuk menjadi usulan kita Pak, untuk bisa menjadi level teman-teman sesuai sama kepala yang bulan Maret kemarin. Demikian, udah terima kasih. Mungkin Pak Bowo ketuanya. Mungkin nambahin aja Mas Bowo bentar, tadi kita diingatkan Pak Erwin. Jadi kan kita punya pengaturan juga terkait pengadaan yang di daerah gitu ya.
sampai dengan 50 miliar itu harus dilakukan di daerah. Kemarin sih sudah sempat juga ngobrol-ngobrol sama perwakilan lah, bagaimana supaya kita kolaborasi antara PRS dengan perwakilan, supaya kebijakan tadi itu benar-benar terimplementasi di daerah gitu Pak. Karena kita tahu sendiri lah, harapannya sekarang tentang Pemda sekarang kan juga bagaimana ningkatin keterlibatan di daerah, perusahaan daerah, termasuk juga meningkatin pendapatan si daerah gitu kan Pak ya. Nah saya nggak tahu nanti gitu, karena ini akan beririsan dengan perwakilan dalam pola kerjanya. Nah, kayaknya mungkin perlu saya nggak tahu nanti apakah diperlukan Pokja baru atau gimana gitu Pak ya. Tapi ada isi itu juga Pak. Terima kasih. Kalau Pak Dino turunannya dari Pokja itu bisa nggak? Maksudnya dalam Pokja itu nanti ada pembahasan Pokja supply chain atau PRS. Ya kan? Jadi nanti kan kalau tadi saya bilang, saya lihat ya ada optimalisasi, ada perencanaan yang benar, terus kemudian ada bidang digitalisasi, terus nanti itu bisa digambar. Begitu juga Pak Mardianto, itu mungkin nanti kita bisa masukkan juga ke dalam Pokja sini turunan pembahasannya. Tadi kalau kita lihat di Pokja 1 itu ada perizinan dan pertanahan. Nah, nanti isu-isunya dimasukin situ. Jadi ada panel-panel lagi, ada turunannya. Kira-kira seperti itu Pak Mardianto. Kita catat Pak ya, Pak Mardianto. Dicatat sama Pak Rinto nih. Pak Jos nanya, nanyanya ke Pak Dino. Pak Dino, kalau dalam 21 hari ke depan, apakah buku Activity Outlook 2026 sudah selesai? Iya, insya Allah. Nah, kalau sudah selesai, bagus nih Pak Jos. Jadi di acara nanti di Bandung, Rakor Duktis, Activity Outlook itu sebuah buku yang sebenarnya powerful untuk memberitahu semua PPBJ dan juga para investor gitu ya, industri hulu migas tahun depan mau ngapain, dari mainan yang gede sampai mainan yang kecil, sehingga mereka kemudian bisa menyiapkan diri, mencari modal ke Himbara, kemana, menyiapkan barang, orang, sehingga bisa ikut bermain di industri hulu migas gitu. Makanya itu nanti disiapkan aja Pak Bowo, nanti ada event di mana mungkin Pak Deputi kali ya, launching buku Activity Outlook 2026. Satu lagi Pak Dino, ini yang bagus juga, terutama untuk peningkatan produksi. Jadi seperti yang tadi Pak Fira sampaikan, di tempatnya Mbak Andar itu mengenai LTP, kalau memang bisa kemudian ditarik dari 5 tahun di masa depan itu sampai ke sekarang, sehingga proses pengadaannya kayak mulai dari master list, segala barang-barang yang diperlukan itu bisa diketahui, sama termasuk titik itu Pak George ya, titik-titik pemboran. Kalau dari tempatnya Mbak Andar itu udah tahu, kita terutama Pertamina ya, Pertamina itu kan menentukan titiknya itu kan ribet sendiri. Di dalam tubuhnya Pertamina sendiri ada berapa lapis untuk menentukan lo jadi mau ngebornya di mana. Kalau kita urus perizinannya di situ ternyata nggak jadi ngebor kan sia-sia juga gitu. Nah, atau ketika mau ngebor ternyata baru Q4 keluar titiknya, ya kita perizinannya nggak bisa gitu. Nah ini yang kalau memang LTP bisa kita terjemahkan, bisa kita decode gitu ya, demystifying itu suka jadi lebih cepat, itu akan tadi tuh Pak Rinto nanti bisa membantu yang justru bobot total paling besarnya mana yang kegiatan Dukbis yang bisa mempercepat atau meningkatkan produksi migas. Kan tujuan utama nomor 1 itu kan. Yang mana yang paling bobotnya itu yang kita bisa bilang. Terima kasih Pak Indra. Jadi ujung-ujung dari semuanya kita sepakat, kalau saya lihat tadi, bahwa kegiatan 2026 ke depan sampai 2027 itu tergantung paling besarnya sumber mana yang dibor. Jadi memang bobot yang paling besar, saya sepakat dan sepakat. Sumber yang dibor ini jangan hanya koordinatnya saja, tetapi peta bidangnya, gitu ya. Dan kegiatan pengeboran sumur ini akan mengakibatkan efek domino. Akan ada pengadaan, akan ada pengurusan perizinan, akan ada pengurusan lahan, akan ada program pengembangan dan pelibatan masyarakatnya, dan akan ada tindakan preemptif untuk community based security. Bagaimana masyarakat bisa menjaga kegiatan atau fasilitas industri hulu migas, ini adalah hal yang belum banyak dilakukan oleh K3S. Jadi kita ijon dulu, instead of kita preventif, kita padamkan api dengan pemadam kebakaran, dengan fire extinguisher, tetapi kita coba tahan supaya api itu tidak menjadi titik api. Kira-kira seperti itu. Bagus nggak analisanya? Bagus. Hati-hati jangan main api, terutama laki-laki. Lima Pak, lima. Silakan Pak. Apa? Main api itu kalau ada tanggapannya juga nggak apa-apa.
Yang repot itu kan ada tangkapan dua-dua Bu ya. Ada oksigen. Iya. Bahaya kalau main api ada oksigen. Jangan ada oksigen. Makanya saya nggak mau pakai mic, bahaya dengan pakai mic. Direkam dan Pak Mardianto nanya, Pak Erin ngomong apa tadi katanya? jangan tanya-tanya, nggak boleh tahu.